Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, di dalam hidup saya yang mana saya suka sekali dengan fotografi, saya banyak lihat Instagram. Salah satu yang saya kagumi adalah ketika orang itu foto di bawah laut, Bapak Ibu. Mereka foto di bawah laut dan yang difoto itu nggak main-main, ikan hiu. Iya, dan saya lihat wow, orang-orang ini kok berani banget gitu dengan ikan hiu. Dan saya pernah lihat juga video mengenai penyelam-penyelam yang bikin video mengenai binatang-binatang laut. Dan satu kali waktu saya lihat ini sendiri sampai kaget karena ada seorang penyelam dengan kameranya dan kemudian dia dengan beberapa orang. Lalu tiba-tiba ada hiu datang dari depan, Bapak Ibu. Dan hiu itu meluncur pelan-pelan mendekati orang ini, saudara. Dan saya lihat bagaimana orang ini, dia di video. Dan bagaimana ikan hiu yang besar, Bapak Ibu, itu datang mendekati dia pelan. Begitu sampai di depan dia, pipinya itu loh, ditempeleng, puk begini. Ikan hiunya belok, saudara. Putar jauh lagi, balik lagi. Kali yang kedua ini balik lagi. Dan ketika kembali lagi, dipukul lagi ininya. Dibelokkan pipinya ini, saudara. Saya lihat dari video itu, orang ini berani amat. Ikan hiunya pergi lagi. Tapi kali yang berikut ini, dia datang bawa temannya. Atas bawah begini datangnya. Satu di atas, satu agak bawah. Datang begini, saudara. Orangnya masih di situ, penyelamnya. Dan ketika sudah dekat, yang atas ditempeleng, pluk, yang bawah ditempeleng, pluk, dua-dua pergi dan tidak kembali lagi. Saya hanya mikir, kalau sampai dia ikan hiu ini pas lagi lapar, pas lagi sumpek, apa nggak tinggal buka mulut? Manusia begitu kecil, dia begitu panjang. Tapi saya heran dan kagum sampai hari ini, tidak pernah gimana sih caranya? Ikan hiu datang itu cuma ditempeleng begini langsung pergi. Waktu saya diberi kesempatan Tuhan pergi ke Afrika, salah satu yang saya ingin itu adalah foto ikan hiu. Mungkin terlalu sering lihat yang beginian. Saya ingin di mana itu memang bayar, beli tiket bayar dan kita diturunkan di dalam sebuah kerangkengan. Ini yang lagi lihat live streaming gak mengerti kerangkengan. Seperti penjara satu kotak begitu dengan jeruji-jeruji. Kita dikasih oksigen, dikasih baju penyelam, dikasih oksigen, suruh pegang kamera. Lalu kemudian itu diturunkan dari kapal di tengah-tengah laut yang memang banyak hiunya. Lalu hiunya dipancing untuk datang dengan diberikan daging berdarah. Maka hiu kalau ada darah itu datang semua. Nah, dari situ maka kita itu bisa foto hiu-hiu yang ada itu. Tapi dari balik apa saudara? Kerangkengan itu, dari balik penjara yang diturunkan itu. Nah, saya lihat ini di video dan hati saya suka. Saya bilang boleh juga nih, ya kan? Boleh juga. Tapi saya juga pernah lihat bagaimana itu jeruji tempat manusia berdiri, 2-3 orang itu diobrak-abrik juga oleh ikan hiu sampai kelepas, tutup dari atasnya terlepas. Dan mereka cepat-cepat tarik naik ke atas untuk selamatkan manusia yang ada di dalamnya. Jadi saya bilang sama Bu Agnes, aku kepingin yang kayak begitu. Bisa turun dengan kapal, kemudian kita foto hiu, keren banget saya bilang. Ini pengalaman yang tidak pernah saya alami, kepingin. Ibu Agnes lihat saya, dia lihat, masih mau hidup ya. Kamu gak ingat punya istri kamu tuh, ya, oke lah. Lalu saya ketika ada di New Zealand, saya ingin sekali dalam usia saya yang sudah 50-an ini, saya kepingin sekali bungee jumping Bapak Ibu. Naik ke atas itu kakinya diikat sama tali dilempar ke bawah itu. Lalu kecelup-celup kayak teh celup itu saudara di sungai. Oh seneng banget itu saya. Saya bilang Ibu Agnes tiketnya murah ini, ayo loh. Kamu pegang kamera, kamu fotoin saya. Saya bilang sama teman-teman, fotoin saya. Ibu Agnes tepuk pundak saya. Dia bilang,
Elengo, umur sudah berapa sekarang? Nggak jadi lagi Bapak Ibu. Tapi seneng banget mestinya, kepingin gitu. Kayaknya jiwa mudanya masih ada di tubuh yang tua ini Bapak Ibu. Ya, anyway. Di dalam hidup kita ini sebenarnya begini prinsipnya. Hidup ini tidak perlu aneh-aneh, betul ya Bapak Ibu? Kadang-kadang yang aneh-aneh itu bikin masalah. Di dalam hidup saudara dan saya kita harus berhati-hati supaya jangan yang aneh-aneh terjadi. Kalau bisa itu orang Surabaya bilang jangan neko-neko. Jangan cari masalah. Hidup ini sudah begini aja udah banyak masalah. Nah jangan tambah dicari, nanti datangnya tambah banyak. Nah saya ingin bawa kita melihat dalam kehidupan kita ini bahwa sudah kita jaga hidup sedemikian rupa, kadang-kadang masih aja setan kerjai kita. Masih aja setan godain kita. Masih aja beban hidup itu mau mengganggu kehidupan kita. Betapa kita itu harus membentengi diri sedemikian rupa supaya kita tidak mengalami serangan-serangan si jahat di dalam hidup. Supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak terjerat dalam hidup. Supaya kita tidak mengalami apa yang tidak seharusnya terjadi. Karena Tuhan ingin dalam hidup saudara dan saya hidup berkemenangan. Pernah saya lihat dalam satu video di YouTube juga, yaitu di kebun binatang dengan kaca yang tebal. Lalu ada anak kecil yang mungkin masih umur 3 tahun, 4 tahun. Duduk liatin macan, macannya datang gak taunya ketabrak. Waktu dia lihat anak ini, dia pikir ini makan siangku. Wah itu datang, tabrak. Gak taunya nabrak apa saudara, nabrak kaca yang tebal. Itu kaca dikais-kais begini saudara. Gemes dia liatin anak kecil ini makan siang gua, ini makan siang gua. Tapi ya itu, gak akan pernah bisa sentuh dan jamah. Karena anak ini ada di balik sebuah kaca yang tebal, ada di balik sebuah proteksi yang tebal. Hidup kita sebagai orang Kristen ini, kalau tidak diproteksi Bapak Ibu, kita akan amburadul kehidupan kita. Bagaimana kita harus jaga kehidupan kita supaya hidup kita itu berkemenangan. Nah hari ini saya ingin bicara mengenai undisturbed life. Kehidupan yang tidak terganggu. Bagaimana membangun hidup yang tidak terganggu. Hidup untuk tidak terganggu oleh kuasa-kuasa roh jahat yang mau mengganggu dan menyerang kita. Hidup yang dijaga sedemikian rupa supaya tidak terganggu oleh persoalan-persoalan hidup yang sering ingin menenggelamkan kehidupan kita. Mari kita belajar undisturbed life. Hidup yang tidak terganggu itu yang seperti apa? Nomor 1 kita harus building a strong spiritual connection. Membangun sebuah hubungan rohani yang kuat. Membangun sebuah hubungan rohani yang kuat. Kalau saudara mau hidup itu tidak terganggu. Karena musuh kita itu firman berkata bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah roh-roh yang tidak kelihatan. Tapi terlalu banyak kita melihat yang jadi musuh itu yang kelihatan. Yang bisa dipegang, yang bisa difoto, yang bisa dirasakan. Tapi Alkitab ajarkan musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu bukan sesama kita ini. Tapi roh-roh yang bisa menenggelamkan kita, yang bisa mengganggu kehidupan kita, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Kita harus, kalau mau hidup berkemenangan, tidak terganggu, kita harus bangun sebuah spiritual connection yang sangat kuat. Satu hubungan rohani dengan Allah yang sangat kuat. Buka dengan saya Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9 saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Sebab apa yang
tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Perhatikan ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, yaitu permusuhan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, perhatikan, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di dalam ayat-ayat ini kita belajar bahwa hidup ini sebagai orang Kristen ada pergumulan, ada tarik-menarik, ada tarik ulur antara daging dan roh. Nah, siapa yang kuat dalam hidup saudara dan saya ini? Kalau yang ada di dalam diri kita, yang kita beri makan itu daging, daging kita kuat. Yang kita beri makan roh, maka roh kita kuat. Itu sebabnya membangun kehidupan rohani yang kuat, spiritual formation, itu penting. Bagaimana saudara harus membangun satu kehidupan rohani yang kuat. Membentuk, memformasi spiritualitas yang kuat. Membentengi hidup rohani. Ada banyak orang bentengi asetnya. Ada banyak orang bentengi harta bendanya. Ada banyak orang bentengi akan karirnya. Tapi berapa banyak manusia membentengi hidup rohaninya. Ini sulit. Tadi malam sebelum tidur saya minum teh. Saya bilang, Ibu Agnes saya ingin teh. Lalu dia kasih saya sebuah semacam teh. Di dalamnya ada bunga matahari kecil-kecil. Rupanya salah ambil. Dia ambil 2 sendok. Masukin dalam 1 gelas. Airnya langsung jadi merah. Bukan kuning, merah. Saya bilang, apa ini? Teh. Mungkin kebanyakan ya. Udah gak apa-apa lah. Tanpa gula. Jadi saya minum jam 10. Minum. Setelah itu saya tidur. 12:30 saya bangun. Badan saya menggigil. Saya meriang-meriang badannya. Kalau saya tidurkan terus sampai pagi, saya khawatir gak bisa khotbah. Saya khawatir gak berani mandi. Saya khawatir pelayanan akan bisa terganggu. Karena pelayanan saya pagi hari ini agak panjang. Ada wedding, malam juga ada wedding. Waduh, panjang hari ini. Jadi saya tahu Ibu Agnes baru tidur. Lalu saya panggil dia. Yang badanku menggigil, meriang. Langsung nyala, lampu dinyalakan semua. Diambilin obat, dikasih roti 1. Suruh makan roti 1 lembar. Saya makan, saya minum obat. Saya rangkep bajunya. Saya pakai jaket, pakai kaos kaki. Kasih selimut tebel, AC dimatiin. Tidur. Pagi-pagi bangun. Rasanya masih kepingin tidur. Saya bergumul antara bangun dan tidur. Antara berdoa dan tidur. Pernah bergumul begitu? Antara tidur terus dan berdoa? Ternyata pendeta juga. Saya bergumul. Saya tidak bangun dan berdoa. Tapi saya telentang dan basah roh. Terus sambil mikir, nambah setengah jam atau tidak. Tapi saya terus berdoa. Saya bilang, tapi kalau saya tinggal tidur, jatah doa saya berkurang. Akhirnya saya menang. Saya bangun dan saya berdoa. Badan masih lemah, tapi saya bangun dan saya berdoa. Dalam hidup ini kita harus membentengi kehidupan rohani kita.
Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus lakukan. Bukan hanya kita itu kenal Allah, lalu diselamatkan secara rohani, lalu menerima posisi kita sebagai anak Allah. Ada banyak anak Tuhan hidup tidak memahami, tidak menyadari dia posisinya adalah anak Allah. Anak Raja yang Maha Tinggi. Mereka hanya bilang, saya Kristen. Apalagi ada yang bilang, jangan rame-rame, saya Kristen KTP. Gitu. Tapi berapa banyak kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah posisinya anak Allah. Anak Allah yang Maha Tinggi. Kita harus proteksi akan hidup rohani kita. Kita harus membangun disiplin rohani yang kuat. Disiplin. Banyak kita disiplin dalam hal yang lain. Ada orang disiplin olahraga. Ada orang disiplin kerja. Jam 5 udah keluar dari rumah. Kerja. Hebat. Tambah satu lagi. Yaitu disiplin rohani yang kuat. Yang saya sebut spiritual discipline. Di mana kita bangun hubungan yang intim dengan Allah. Doa itu bukan sekedar doa. Karena banyak orang Kristen berdoa itu begini. Tuhan mau dengar syukur. Gak dengar gak apa-apa. Yang penting mulutku sudah komat kamit dan bicara. Bukan. Berdoa yang benar adalah saudara harus bisa rasakan Allah hadir dalam ruangan di mana engkau berdoa. Saudara harus bisa rasakan hadirat Tuhan. Menyanyi, menyembah sampai hadirat Tuhan itu turun. Baru berdoa. Bukan diumbar kata-kata itu entah kemana larinya. Tapi kita bagaimana membangun kehidupan rohani yang disiplin. Mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan. Menumbuhkan hidup spiritual yang baik. Makanya baca Alkitab itu harus Bapak Ibu. Jangan kalah sama anak-anak. Karena sekarang anak-anak itu sudah mulai ikut Abah. Yang ikut Abah, anak-anak itu sudah sekitar 250 orang. Anak-anak loh Bapak Ibu. Karena mereka ingin dekat dengan Tuhan. Saudara yang selalu baca Alkitab tidak bisa disiplin. Anda itu perlu mentor. Mentor itu adalah grup Abah. Yang akan mementor saudara supaya saudara bisa tetap disiplin membaca. Jangan terus-terusan. Tiap kali Januari bacanya cuma Kejadian. Nanti bulan Maret sudah berhenti tidak baca. Nanti ulang lagi dari awal yaitu Desember. Tuhan tahun depan aku pasti baca, pasti baca. Benar, baca lagi, Kejadian lagi. Nanti seumur hidup itu cuma kenal kitab Kejadian. Imamat, bilangan dan terus ke belakang gak kenal. Kenapa? Karena ngulangnya selalu dari Kejadian. Nah kalau saudara selalu gagal baca Alkitab. Tiap tahun tidak pernah baca selesai. Saya rasa Abah itu menolong. Grup Ayo Baca Alkitab. Program ini sangat menolong. Sangat baik. Ikuti supaya saudara itu dibangun hidup rohaninya. Membangun kehidupan rohani yang dewasa. Spiritual maturity. Membangun hidup rohani yang dewasa. Jangan jadi orang Kristen gampang puas dengan kerohanian saudara. Jangan jadi orang Kristen sudah gampang. Udah gini-gini aja lah. Nikmat udah gini-gini aja. Hidup itu jangan jadi orang terlalu fanatik. Oh ya. Justru Kristen yang benar itu tidak fanatik. Tapi benar-benar jalanin kehidupan. Fanatik itu kan omongannya. Kalau menurut saya fanatik itu justru agak ngaco ngikut Alkitabnya. Yang kita mau tuh yang normal, balance, seimbang. Dalam kita mengikuti Tuhan. Ini yang indah. Kerinduan kita itu belajar mempunyai kerinduan hidup itu menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak kita Kristen tuh masih hidup begini Bapak Ibu. Apa yang boleh? Apa yang gak boleh? Apa yang baik? Apa yang gak baik? Masih berputar di situ. Kalau mau meningkat dalam hidup rohani kita. Kita tidak lagi berpikir dan berkutat di the do and the don'ts. Yang boleh, yang tak boleh.
yang tak bisa dikerjakan. Tapi kita lebih ke arah apa Bapak Ibu? Apa sih yang berkenan kepada Dia? Ini. Apa sih yang berkenan pada Dia? Sudahkah saya hari ini hidup berkenan kepada Dia? Ini yang Tuhan mau. Dan saya berharap dalam hidup saudara dan saya, arah kita ke sana. Fokus hidup kita adalah bukan berdosa atau tidak berdosa. Fokus kita sudah harus lebih tinggi dari sana. Yaitu apakah saya hari ini hidup sudah berkenan kepada Tuhan. Itu jauh lebih tinggi. Dari sekedar apa yang boleh dan tak boleh. Itu mah Kristen anak-anak. Mami ini boleh enggak? Enggak boleh. Kalau itu enggak boleh. Yang mana sih yang boleh? Jadi Kristen yang masih begini ini masih anak-anak. Hanya tanya apa yang boleh, apa yang enggak boleh. Tapi kalau Kristen dewasa itu kan begini. Bagaimana sih saya menyenangkan hati Bapa di surga? Bagaimana saya itu hidup berkenan kepada Dia? Itu fokus kita Bapak Ibu. Saya membaca kisah yang menarik mengenai pilot. Bahwa sejak tahun 1970, pilot-pilot itu mendapatkan pertolongan dari perusahaan-perusahaan penerbangan, di mana penerbangan-penerbangan itu terbang otomatis, landing otomatis. Jadi take off dan landingnya itu otomatis. Nggak perlu repot. Sekolah pilot setengah mati, sekarang itu lebih gampang hidupnya. Karena mau take off tinggal pencet dia take off sendiri. Mau landing, robot komputer yang atur bisa landing dengan baik. Itu sebabnya airport di London, yang mana London itu selalu berkabut. Tempat lain tidak bisa take off, tidak bisa landing. London yang kabut, nggak ada masalah. Karena ada komputerisasi yang bisa atur walaupun tidak kelihatan bisa landing, bisa take off dengan baik. Manusia sudah nggak bisa lihat. Tapi sudah dibuat pesawat-pesawat yang seperti itu. Persoalannya sekarang adalah ketika komputerisasi pesawat itu mengalami terganggu. Bisa tidak pilotnya itu menurunkan dengan baik secara manual. Tidak otomatis lagi. Yang terjadi adalah mereka sebut sebagai skill decay atau skill fade. Yaitu bahwa keahlian itu semakin menurun. Keahlian itu semakin punah. Karena tidak lagi dibutuhkan keahlian manusia untuk menerbangkan sebuah pesawat atau menurunkan. Sekarang ini sedang dibuat lagi. Bukan pesawat. Mobil tanpa supir. Mungkin 10 tahun lagi saudara pergi ke dunia barat, saudara naik taksi dan pesan taksi. Taksi datang, saudara buka pintu, gak ada orangnya di depan. Mungkin. Karena ini sudah mulai mau dilakukan itu di Dubai. Dubai sedang dibuat percobaan. Orang pesan taksi yang datang itu mobil bagus, buka pintu, duduk, mau ngajak ngomong gak ada. Kenapa? Gak ada supirnya. Semua by komputer. Tinggal pencet mau dari mana ke mana. Dan ini mobil akan melaju dengan sangat luar biasa. Zaman akan seperti itu. Tapi satu masalahnya. Kalau yang namanya keahlian tidak dipakai. Itu akan menurun Bapak Ibu. Makanya mereka sekarang para orang-orang hebat bilang skill decay, skill fade. Yaitu adalah keahlian yang menurun dan punah. Itu yang menyebabkan pada tahun 2009 Continental Flight 3407 di Amerika Serikat di Buffalo crash. Karena ketika macet pilotnya tidak bisa nurunkan. Itu pula yang terjadi pesawat Prancis Air France Flight 447 kecemplung masuk di Laut Atlantik. Karena pilotnya keahliannya menurun. Itu pula yang membuat pesawat namanya Asiana Flight 214 di San Francisco jatuh dan crash tahun 2013. Kenapa? Karena begitu ada kerusakan sedikit, macet. Gak biasa, pilot ini gak biasa. Sudah tidak biasa lagi menurunkan dan menaikkan dengan kemampuan dan keahlian. Lebih banyak bergantung kepada mesin.
Nah, ini seringkali bisa terjadi dalam hidup kerohanian kita. Kita tidak pandai lagi berdoa, kita tidak mampu lagi berdoa karena kita berharap orang-orang top itulah yang mendoakan kita. Kita mengalami juga tidak baca Alkitab, toh kita dibacain kok tiap minggu. Kita tidak lagi menyembah di rumah. Kenapa? Habis gak ada musiknya. Enak kalau di gereja musiknya lengkap nyembahnya. Jadi nyembahnya hanya kalau di gereja. Di rumah tidak. Hati-hati. Terjadi penurunan yang seperti ini bahaya. Itu sebabnya kita harus jaga untuk membangun dan terus mempertahankan spiritual connection kita dengan Tuhan. Tidak peduli saudara itu miskin atau kaya, lagi mengalami persoalan atau tidak, tiap hari harus membangun spiritual connection dengan Tuhan. Tiap hari. Tiap hari. Godaannya memang banyak. Berapa banyak kita tergoda oleh gadget kita. Kalau pikir baik-baik, coba pikir baik-baik. Dan sadari dalam hati. Pegang gadget sama pegang Alkitab lama mana? Ayo. Iya kan? Di depan TV dan berdoa di kamar, mana lebih lama? Hati-hati. Karena masyarakat dan budaya kita sekarang itu semakin bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Ini bahaya. Jangan sampai kemajuan teknologi justru membuat saudara dan saya semakin renggang hubungan dengan Tuhan. Kita harus hati-hati. Jadi nomor satu, kalau mau hidup yang tidak terganggu dan tidak diganggu oleh keduniawian, oleh dosa, oleh kedagingan, oleh setan. Nomor satu, bangun spiritual connection yang kuat dengan Allah. Nomor dua apa? Yaitu building a strong heart. Hati yang kuat. Manusia itu berdosa itu masalahnya cuma satu. Hatinya tidak kuat. Adam dan Hawa berdosa. Belum ada teknologi. Berdosa karena makan buah terlarang. Karena hatinya tidak kuat. Kan itu. Kenapa banyak orang kita lihat di sekeliling kita jatuh dalam dosa-dosa yang kita bilang, gitu aja kok pakai berdosa, gitu aja kok kecemplung dosa, begitu aja kok tenggelam dalam dosa. Kenapa itu terjadi? Masalah cuma satu Bapak Ibu, hatinya tidak kuat. Hati rohaninya tidak kuat. Coba lihat dengan saya di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Ini hatinya Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dua ayat ini membuat kita kagum siapa Paulus. Keinginannya, kerinduannya bukan harta benda, bukan kemuliaan dunia, tetapi keinginannya adalah menjadi semakin rohani. Keinginannya adalah membangun hati yang kuat untuk kenal Tuhan lebih dalam. Ini hebat. Orang yang punya hati yang kuat adalah orang yang bisa berkata tidak pada godaan. Hati yang kuat itu supaya saudara mampu berkata no kepada godaan. Nah, kita harus bedakan antara godaan dan dosa. Godaan itu, dan kalau saudara digoda, saudara belum dosa. Dengar saya baik-baik. Ada pikiran, katakanlah ada pikiran kotor masuk dalam pikiran saudara. Lah itu namanya godaan. Kalau saudara tolak, dalam nama Yesus, pergi pikiran-pikiran begini, saudara tidak berdosa. Kapan saudara jadi berdosa? Ketika pikiran yang salah itu masuk, lalu saudara putar terus filmnya.
itu baru berdosa. Digoda untuk mencuri, belum berdosa. Itu nggak ada yang punya itu HP. Lihat kiri, lihat kanan, nggak ada orang kan. Ambil aja. Itu baru godaan, belum berdosa. Kapan berdosanya? Kalau HP itu diambil, dikantongi, lalu kita lari. Itu dosa. Amin Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba saudara buka gadget, lalu muncul gambar porno, belum dosa. Walau melihat, belum dosa. Tapi kalau dilihat terus, baru dosa. Paham Bapak Ibu? Jadi bedakan hidup ini antara godaan datang dan godaan diterima. Karena godaan itu cuma dua kita bisa lakukan. Diterima atau ditolak. Ketika sepasang anak muda terlibat di dalam pergaulan bebas, maka gadis itu hamil 3 bulan. Lalu mereka berunding. Dipelihara atau digugurkan. Ini godaan mulai datang. Udah dosa belum? Belum. Tapi kalau kemudian pergi dokter atau pergi dukun atau pergi mana aja digugurkan, itulah dosa. Paham Bapak Ibu? Kita hati-hati. Artinya kalau kita terima itu, kita dosa. Ketika kita mengiyakan godaan, kita berdosa. Itu sebabnya kita harus pahami itu. Hati yang kuat itu supaya saudara mampu berkata tidak kepada godaan. Hati yang kuat itu adalah untuk mematahkan kebiasaan yang buruk. Bad habits. Saya rasa sebagai manusia normal, kita semua punya yang namanya bad habits. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang salah, kebiasaan yang buruk. Kalau kita punya strong heart, hati yang kuat, kita itu akan belajar mematahkan habit kita. Dimulai dari kemauan yang kuat. Kalau kita tidak punya hati yang kuat, kita tidak akan menghasilkan kemauan yang kuat. Mematahkan akan bad habit, saudara, kita harus berani ambil komitmen. Lalu berani berkata, stop, saya tidak akan mau lakukan hal itu lagi. Kita harus belajar untuk tetap kuat, untuk berkata no. Manusia itu seringkali kelemahannya adalah sulit berkata tidak. Coba saudara pikir, berapa banyak masalah terjadi dalam hidup karena saudara tidak bisa bilang tidak. Tidak bisa bilang tidak pada ajakan teman yang salah, godaan yang salah, habit yang salah. Kita seringkali punya masalah karena kita sulit bilang tidak. Ini bahaya. Kalau saudara punya bad habit, bukan masalah bad habitnya itu dibuang. Tapi bad habit itu harus diganti habit yang baru. Baru saudara tidak akan masuk lagi di habit yang lama. Selalu mengganti bad habit dengan habit yang baru. Itu akan membuat saudara jadi kuat. Hati yang kuat itu adalah untuk hidup bagi Allah. Ini Paulus. Paulus itu kalau dia hidup zaman sekarang, ini manusia yang tidak neko-neko dan tidak ingin banyak dalam hidup. Yang dia inginkan adalah bagaimana hidup itu bagi Allah. Makanya dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sulit bagi kita itu mengerti ayat ini. Karena buat kita cocok yang pertama. Hidup adalah Kristus, yes. Mati adalah keuntungan. Kan begitu kita. Mati adalah keuntungan. Loh, masa? Tapi Paulus sudah sampai sana. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Buat kita mati masih belum adalah keuntungan. Sesuatu yang sial. Sesuatu yang kita, no, kita nggak mau itu. Jangan bicara-bicara yang seperti itu.
Nah, mari di dalam hidup saudara dan saya, kita hidup bagi Allah. Tidak hidup bagi dosa. Tidak hidup bagi dunia. Belajar untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Salah satu hal yang dilatih oleh pemerintah Amerika kepada pilot-pilot penerbangan militer, mereka dilatih untuk supaya punya insting yang cepat dan kuat. Untuk bereaksi dengan cepat dan kuat. Namanya insting itu artinya belum sempat mikir udah bertindak. Itu namanya insting. Nah, pilot-pilot di Amerika itu dikasih yang namanya, Bapak Ibu, pilot-pilot itu dikasih yang namanya pesawat yang harganya 20 juta US dollar. Mengendarai pesawat yang nilainya begitu mahal, itu harus dilatih. Harus dilatih supaya jangan sampai pesawat mahal itu ketembak, jatuh nganggur. Mahal masalahnya. Jadi pilotnya dilatih. Ternyata insting itu bisa dilatih. Supaya pada waktu emergency, dengan cepat mereka ada di kokpit yang sangat sempit. Itu dengan cepat bereaksi terhadap sikap situasi emergency yang mungkin menyerang mereka. Nah, di dalam hidup kita ini, insting rohani kita harus dilatih. Roh Kudus turun dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Melatih insting kita. Kecium, ini di belakangnya bau dosa. Tolak. Itu maksudnya. Bisa mencium, ini godaan yang mengandung dosa di ujungnya. Ini manis di depan, pahit di belakang. Insting rohani itu akan muncul kalau kita hidup dekat dengan Dia. Makanya dikatakan oleh Alkitab, orang benar kalau lihat celaka, itu pergi. Orang bodoh lihat celaka, maju dan nyemplung. Kan begitu. Karena instingnya tidak ada. Orang Kristen yang rohani, lihat situasi, udah bisa analisa secara rohani. Ini tidak baik. Di belakang-belakangnya bisa nggak benar ini. Tapi yang tidak pengalaman dan tidak dekat Tuhan, jalan terus dan kena celaka. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Dekat dengan Tuhan itu membangun insting rohani kita. Menjadi semakin hari semakin tajam. Masuk kamar hotel, yang rohani, jalan ini. Perasaannya, insting rohaninya jalan. Kayaknya ada setan nih di kamar ini. Dia gak langsung tidur, usir. Begitu. Tapi yang tidak rohani, masuk ke dalam. Ternyata malam digangguin. Saya pernah dengar ada 4 orang yang terganggu waktu pergi ke Thailand. Masuk kamar hotel, terganggu, diganggu. Satu pulang masih linglung-linglung sampai sekarang. Agak-agak. Yang lain minta didoakan kelepasan. Tapi kalau anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, kerasa dia. Bergaul dengan orang kerasa, ini orang beres apa enggak beres. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita akan menentukan sikap mau lakukan bisnis dengan dia atau tidak. Ketika hari Sabtu malam, teman-teman anak saudara pada datang di rumah. Insting saudara, rohani ya, insting rohani saudara bisa jalan. Ini bukan anak baik-baik ini. Lalu kita bisa beritahu anak gadis kita. Betul tidak? Tapi kalau kita cuma lihat, nih datangnya naik apa? Mercedes ini ya ini. Oh, itu insting duniawi Bapak Ibu. Hati-hati dalam hal yang seperti ini. Hati-hati. Jangan saudara berpikir yang hari ini datang ke rumah saudara,
Cari anak saudara naik sepeda motor, belum tentu 10 tahun lagi tetap naik sepeda motor. Amin Bapak Ibu. 10 tahun lagi dia bisa naik mobil mewah, bisa. Dan jangan saudara berpandangan kalau yang datang hari ini naik mobil mewah, 10 tahun lagi tetap, belum tentu. Karena dunia ini berputar, we never know. Betul? Hati-hati. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, hati yang kuat, kita akan bisa lihat pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Hidup ini tidak perlu memang neko-neko. Tidak perlu cari masalah. Kita ingin hidup yang tidak terganggu. Dan untuk hal itu, bangun spiritual connection saudara dengan Tuhan. Bangun terus tiap hari. Pertebal, perkuat, terus. Dan bangun hati yang kuat. Hati yang berani berkata tidak kepada godaan. Hati yang berani berkata tidak kepada dosa. Hati yang berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar dalam hidup. Dengan demikian saudara akan dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Hidup saudara menjadi tambah hari tambah baik, tambah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.